Ribuan sarjana baru se-Indonesia sama-sama merayakan kelulusan lewat cara yang tak pernah terbayangkan, yaitu upacara wisuda online. Universitas 11 Maret Surakarta menggelar wisuda secara daring atau online. Dan kini setelah lulus, mereka semua menghadapi ketakutan yang sama-sama takut jadi pengangguran. Inilah dampak tak terhindarkan dari pandemi COVID-19 terhadap ekonomi. Selain membuat UMKM bertumbangan, pertumbuhan ekonomi melambat, wabah ini juga membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Menurut Bappenas, angka pengangguran di Indonesia telah mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tidak main-main, angkanya meningkat hingga 9,2% atau hampir 13 juta orang. Padahal sebelum pandemi COVID-19 pun, data ILO tahun 2019 mencatat pengangguran muda Indonesia ada di angka 17,04%. Kita salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Lalu bagaimana COVID-19 ini meningkatkan jumlah pengangguran muda di Indonesia? Ada dua alasan kenapa pengangguran muda di Indonesia meningkat akibat COVID-19. Yang pertama, lapangan kerja yang ada sudah menyempit. Resesi akibat COVID-19 telah menyebabkan banyak karyawan dipecat atau dirumahkan tanpa digaji karena perusahaan ingin melakukan efisiensi agar selamat. Jangankan membuka lowongan baru, karyawan yang ada saja mereka kurang-kurangi. Si COVID ini mempengaruhi supply dan demand, termasuk di tenaga kerja juga kan, karena orang banyak yang harus stay home atau enggak demand terhadap produk turun, terus nggak bisa ke kantor, nggak bisa produksi. Jadi mungkin karena demand dari produk industri turun, ya mereka juga demand mereka untuk new graduates juga berkurang. Selain itu, iklim bisnis yang tidak pasti juga memicu perusahaan untuk berhati-hati dan selektif dalam merekrut pegawai baru. Mereka tidak mau salah memilih orang. Ini sejalan dengan hasil studi tahun 2016 dari Institute of Labor Economics atau IZA di Jerman yang menemukan bahwa pencari kerja muda yang berupaya memasuki pasar kerja yang kaku akibat resesi kemungkinan besar bakal menganggur. Yang kedua, persaingan makin ketat, bos. Dengan menyempitnya lapangan kerja, persaingan antar pencari kerja pastinya lebih ketat. Para sarjana yang baru lulus ini bukan saja harus bersaing dengan sesama mereka, tapi juga harus berhadapan dengan mereka yang lebih senior yang jadi korban PHK akibat efisiensi perusahaan. Contohnya nih, kalau di masa normal, kita bersaing untuk mendapatkan posisi junior staff dengan teman-teman satu angkatan. Sekarang ini, kita jadi bersaing juga dengan senior-senior yang berpengalaman untuk posisi dan gaji yang sebenarnya khusus pemula. Sebuah studi gabungan tahun 2012 dari University of Toronto, Canada dan Columbia University, Amerika Serikat menemukan bahwa orang yang lulus dan mencari kerja dalam suatu resesi mempunyai level pendapatan yang lebih rendah. Mereka bertahan hingga setidaknya 10 tahun sebelum akhirnya dapat mengejar ketertinggalan gaji. Di saat seperti ini, para lulusan muda pun terpaksa akan menerima pekerjaan dengan gaji rendah yang peluang berkembangnya kecil dan jenis pekerjaan yang sebenarnya tidak menuntut kualifikasi dan kompetensi yang mereka miliki. Yang lebih buruk lagi, mereka bisa terdesak untuk menerima pekerjaan informal dengan kondisi kerja yang buruk. Tidak hanya unemployment, kita harus lihat juga employment yang sifatnya abusive dalam artian yang sifatnya sangat-sangat rentan gitu loh. Apakah kamu termasuk sarjana yang baru lulus tahun ini? Bagaimana pendapat kamu?